Dugaan korupsi dana hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM tahun 2020 sampai 2023 dari Pemprov Sulut di zaman Gubernur Oli Dondo Kambe semakin panas. Terbaru, Polda Sulut sudah menetapkan 5 tersangka, diantaranya Ketua Sinode GEMIM Hein Arina. Nah, apakah Oli Dondo Kambe yang juga Bendahara Umum PD Perjuangan ikut terseret? Supaya tidak gagal paham, nonton video ini sampai tuntas. Kasus dana GEMIM ini memang sangat panas di bumi Nyur Melambai, julukan untuk Sulawesi Utara atau Sulut. Karena kasus dugaan korupsi ini menyeret denominasi Kristen Protestan yang paling berpengaruh di Sulawesi Utara, yaitu GEMIM. Berdasarkan data statistik 2024 Kementerian Agama, GEMIM masih mendominasi penduduk Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 1.657.643 jiwa atau 62,72%. Kemudian disusul Islam sebanyak 846.751 jiwa atau 32,4%. Kemudian Katolik sebanyak 117.784 jiwa atau 4,46%. Kemudian Hindu 15.764 jiwa atau 0,6%. Kemudian Buddha 3.695 jiwa atau 0,14%. Dan terakhir, Konghucu sebanyak 410 atau 0,02%. Kasus ini semakin panas karena Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi pada Senin 7 April kemarin merilis 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah itu. Kelima tersangka tersebut yaitu AGK atau Asiano Gemikawatu selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 sampai 2019. Kemudian Asisten Administrasi Umum Sulut 2020 sampai 2022. Dia juga menjabat sebagai PLT Sekda Sulut di November 2021 sampai Agustus 2022. Kedua, JK atau Jeffrey Korengkeng selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020. Ketiga, FK atau Freddy Kaligis selaku Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut Juni 2021 sampai sekarang. Kemudian keempat, SK atau Steve Keppel selaku Sekda Provinsi Sulut 2022 sampai sekarang. Dan kelima, HA atau Hein Arina selaku Ketua BPMS sejak tahun 2020 sampai sekarang. Kapolda Roy Kelangi mengatakan bahwa kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juntro Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Juntro Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Dia mengatakan sesuai dengan hasil audit lembaga resmi milik pemerintah, akibat perbuatan yang dilakukan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 8,9 miliar. Kapolda juga mengatakan sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik telah mengumpulkan bukti melalui alur gelar perkara dan itu telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 184 KUHP. Dia menambahkan pihaknya juga telah memeriksa 84 saksi yang terdiri atas 8 saksi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, 7 saksi dari Biro Kesra Setdaprov Sulut, 11 tim anggaran Pemprov Sulut, 6 dari Inspektorat Sulut, 10 dari pengurus Sinode GEMIM, 11 dari UKIT, dan 31 lainnya, termasuk pelapor. Bahkan Polda Sulut juga telah mengambil keterangan ahli pengelolaan keuangan daerah, ahli kenotarisan kementerian, ahli produk hukum daerah Kemenkumham, ahli konstruksi bangunan, dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Dia mengatakan ada beberapa bukti kuat yang dikantongi penyidik, di antaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun 2020 sampai 2023. Kemudian kerugian keuangan negara, kemudian proposal permohonan dan naskah perjanjian hibah. Di sisi lain, Kapolda menegaskan bahwa dalam proses hukum ini pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak asasi manusia. Ketua Sinode Hein Arina pun belum memberikan klarifikasi soal ini. Kabarnya dia masih di Amerika. Hal itu dibenarkan pejabat sementara Ketua BPMS GEMIM Pendeta Jani Rende. Menurutnya, Hein Arina bertolak ke Amerika sejak 2 April 2025. Dia pun belum mengetahui kapan Ketua Sinode itu akan kembali. Bang, gimana sih kronologi kasus ini? Nah, kasus ini terjadi sejak 2020 sampai 2023. Di zaman periode terakhir Oli Dondo Kambe dan wakilnya Stephen Kando menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Diketahui, Oli dan Stephen memang sangat dekat dengan Sinode GEMIM. Dana hibah ini totalnya sebesar 21,5 miliar selama periode itu. Polda Sulut pun menemukan sejumlah bukti kuat dan akhirnya menetapkan status ke tahap penyidikan dan menetapkan 5 tersangka. Kasus ini sebenarnya sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 13 November 2024 lalu.
Dari total dana hibah 21, miliar itu ditemukan kerugian negara sebesar 8,9 miliar yang diduga dinikmati para tersangka itu dan mengalir ke pihak lain. Modus yang dilakukan para tersangka yaitu dengan melakukan markup dalam penggunaan dana. Ada juga dana yang tidak sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan para tersangka sempat membuat pertanggungjawaban tapi dinilai penyidik itu fiktif. Kasus ini sangat sensitif di Sulut karena tadi menyeret agama terbesar di Sulawesi Utara yaitu Gemim. Di publik, kasus ini banyak menuai pro kontra. Di pihak yang pro Sinode Gemim dan Pemprov Sulut bahkan menyebut ini kriminalisasi dan ada kepentingan politik tertentu. Sementara pihak lain dari Gemim ada yang menganggap ini sebagai koreksi internal kepada Sinode, termasuk memberantas korupsi di Pemprov Sulut. Yang lain juga mendukung upaya Polda Sulut untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Kapolda Sulut sendiri mengatakan kasus ini murni hukum dan tidak ada kaitan dengan agama atau politik. Menurutnya penyidik bekerja berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Ketua Hukum Ketua Sinode Gemim, Hein Arina, N.O. Karamoy mengaku kaget dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Ia memastikan akan melakukan upaya hukum terhadap penetapan tersangka Pendeta Hein Arina dan kemungkinan sikap resmi akan disampaikan pada 14 April 2025 sesuai jadwal pemanggilan Polda Sulut. Sebenarnya Hein Arina telah beberapa kali menjalani pemeriksaan di Polda Sulut. Bahkan pada bulan Februari 2025, ia 2 kali berturut-turut diperiksa sebagai saksi, yakni pada tanggal 11 dan 12 Februari. Polda Sulut juga sebelumnya telah memeriksa 84 orang saksi dalam kasus dana hibah dari Pemprov Sulut ke Sinode Gemim ini. Terus Bang, apakah nama Oli Dondo Kambe terseret? Saya katakan iya, nama Oli Dondo Kambe terseret. Karena kasus ini terjadi di masanya menjadi gubernur. Karena kewenangan tertinggi ada di tangan gubernur. Artinya, nama Oli sering disebut-sebut atau diseret publik dalam kaitan dengan kasus ini. Tapi bukan sebagai tersangka. Oli juga belum pernah diperiksa sebagai saksi. Sampai saat ini juga belum ada pernyataan resmi Polda Sulut soal apakah keterlibatan Oli Dondo Kambe atau wakilnya Stephen Kando dengan kasus ini. Di sejumlah media juga sepertinya tidak ada wartawan yang bertanya ke Polda Sulut soal apakah ada keterkaitan kasus ini dengan Oli Dondo Kambe. Jadi saya mau katakan bahwa nama Oli Dondo Kambe jelas-jelas terseret sebagai bahan perbincangan publik, tetapi bukan ditetapkan sebagai tersangka atau terlibat resmi dalam kasus ini. Tapi kalau melihat sejumlah kasus korupsi, biasanya kepala daerah kemungkinan besar terseret. Apalagi kasus melibatkan uang puluhan miliar yang bersumber dari APBD. Karena biasanya apa yang dikerjakan bawahan itu berdasarkan instruksi atasan. Dan yang pastinya sejumlah anak buah Oli Dondo Kambe itu sudah ditetapkan Polda Sulut menjadi tersangka. Jangan-jangan juga ada dana yang mengalir ke partai tertentu. Karena kita ketahui di 2024 ada pemilu serentak. Dan Wakil Gubernur Sulut, Stephen Kando, maju sebagai calon gubernur menggantikan Oli yang diusung PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, ini jangan-jangan. Yang harus membuktikan adalah tugas penyidik Polda Sulut. Secara pribadi, saya harus disclaimer bahwa saya tidak menyerang agama atau pihak tertentu. Ini murni kasus hukum yang sudah dirilis resmi Polda Sulut dan diketahui publik. Kasus-kasus seperti ini tentunya akan menjadi pembelajaran berharga untuk semua pihak yang terlibat. Dan kita memberikan dukungan penuh ke Polda Sulut dan menanti perkembangan kasus ini. Apakah kembali akan menyeret nama-nama besar? Selain itu, Polda Sulut juga ditantang untuk mengendus dugaan penyimpangan yang sama. Jika terjadi juga dugaan korupsi di dana hibah Pemprov ke agama-agama yang lain. Walaupun memang dananya tidak sebesar hibah ke Sinode Gemim. Salam kontra narasi.